Oke, mari besar kembali channel Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai film X-Men 2 yang dirilis pada tahun 2003. Ini adalah sequel langsung dari film X-Men tahun 2000-an yang udah gua rewatch kemarin, Pak ya. Dan kita bisa melihat film X-Men kedua ini akan menceritakan masa lalu si Wolverine seperti apa, karena bisa dibilang si Profesor Xavier di ending film X-Men pertama kita bisa melihat bahwa Logan itu udah dibaca pikirannya dan ada berbagai macam kisah masa lalu kelam yang akan dibuka oleh Xavier. Tapi lagi-lagi karena Xavier dia nggak mau menyinggung perasaan si Logan, akhirnya Xavier mengirim si Logan untuk menceritakan kisah masa lalu yang dihadapi di Alkali Lake, sebuah danau yang ada di Antartika. So kita akan bahas mengenai X-Men 2 mulai dari awal ceritanya, penokohan, sinematografi hingga sampai endingnya seperti apa. So buat kalian yang belum nonton X-Men 2 United, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa nonton dulu filmnya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown rewatch dari gue. Link untuk X-Men 2 gua udah taruh di deskripsi, Pak ya. So kita akan bahas mengenai X-Men 2. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita cek Rewatch Indonesia. Oke, X-Men kedua ini menceritakan kisah masa lalu Logan yang akan diungkapkan semuanya di film ini. Jadi kita tahu, Pak ya, bahwa Logan alias Wolverine itu adalah manusia hasil percobaan dan juga itu adalah manusia hasil eksperimen dari cakarnya yang bernama adamantium. Nah, dan di sini Logan ketika itu pertama kali udah muncul di Alkali Lake, dia berusaha untuk mengenang masa lalunya karena dia itu udah amnesia. Dia nggak tahu masa lalunya seperti apa karena lagi-lagi si Wolverine ini juga misterius. Kenapa dia itu udah punya cakat seperti itu? Bagaimana asal usul? Nah, jadi Logan ini berusaha mencari tahu di Danau Alkali. Tapi ketika itu udah datang ke sana, dia tidak menemukan apa-apa. Bahkan dia itu nggak bisa menemukan apa-apa karena semua itu kosong, nggak ada apa-apa di situ, Pak. Jadi bisa dibilang Logan itu ketika datang ke sana itu sangat ya udahlah, gua nggak dapat apa-apa, yaitu gua pulang. Jadi Logan itu langsung kembali ke Xavier School. Ketika Logan akan berjalan pulang ke Xavier School, kita bisa melihat ada berbagai macam mutant baru yang dihadirkan di sini, Pak ya. Nah, ada sebuah skulptur di mana para semua mutant Xavier School ini ketika mereka tuh akan mengatakan tur ke luar kota, Pak ya. Dan kita bisa melihat mereka itu berbaur dengan para manusia dan ada berbagai macam mutant baru yang dihadirkan di X-Men kedua ini. Nah, sampai akhirnya kita bisa melihat ada suatu mutant yang bernama Pyro. Nah, Pyro ini adalah seorang mutant yang bisa mengendalikan api dan juga memanipulasi api. Tapi dia tidak bisa menciptakan api itu karena bisa dibilang si Pyro ini hanya bisa memanipulasi api. Jadi itu alasannya kenapa si Pyro ini selalu membawa korek, itu adalah untuk memanipulasi api itu yang menjadi kecil bisa menjadi besar dan juga menjadi kendali di kekuatan mutantnya, Pak ya, seperti itu, Pak ya. Nah, kita bisa melihat ketika si Pyro ini membakar satu rokok yang temannya itu usil dengan si Rogue, akhirnya kita bisa melihat si Profesor Xavier menghentikan aksinya itu dengan membuat orang-orang yang ada di sana menjadi membeku semua selain mutant. Akhirnya Profesor Xavier mengundang mereka untuk kembali ke Xavier School karena ada masalah yang sangat serius bagi para mutant. Karena kita bisa melihat di berita televisi, kita bisa melihat ada penyerangan di Gedung Putih yang melibatkan salah satu mutant yang menyerang Gedung Putih tersebut, itu adalah Nightcrawler. Nah, Nightcrawler ini adalah seorang mutant yang berbentuk setan dan juga tapi warna kulit itu adalah warna kulit biru dan kekuatan itu adalah teleportasi, di mana itu bisa berteleportasi dengan satu tempat ke tempat yang lainnya dan dia bertujuan untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Sampai akhirnya kita bisa melihat si Nightcrawler ketika itu akan membunuh si presiden ini, tiba-tiba dia menghilang dari kantor tersebut dan akhirnya Presiden dan juga pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk memburu para mutant ini, Pak. Ketika Xavier udah mengetahui bahwa ada salah satu mutant yang menyerang Gedung Putih tersebut, akhirnya dia mengirim Jean Grey dan juga si Storm untuk melacak mutant biru tersebut dengan menggunakan Cerebro, Pak ya. Nah, ketika itu udah melacak keberadaan si mutant biru ini alias si Nightcrawler ini, akhirnya mereka berangkat ke sana untuk menjemput si Nightcrawler ini karena bisa dibilang Nightcrawler ini bukan adalah mutant yang jahat juga, dan juga Xavier ketika itu udah membaca pikiran si Nightcrawler ini
ini dia bukan mutant jahat dan juga itu bukan anak buah si Magneto, karena itu udah curiga kalau ini berhubungan dengan presiden. Dia mikirnya bahwa ini adalah ulangnya si Magneto untuk mengirim si Nightcrawler ini untuk mengancam presiden Amerika Serikat agar supaya membebaskan dia. Tapi lagi-lagi ini bukan ulangnya si Magneto, dan dia langsung mikir ini ulangnya siapa. Dan akhirnya kita bisa melihat Logan bertemu kembali dengan si Rogue di Xavier School setelah lama mereka nggak bertemu pak ya, seperti itu. Dan kita bisa melihat reuni Logan juga dan berbagai macam anggota mutant yang lainnya. Nah, kita bisa melihat ada satu adegan ketika si Magneto ini di penjaranya dia, dan dia didatangi oleh seorang ilmuwan yang bernama Dr. William Stryker. Nah, William Stryker ini adalah seorang jenderal juga di Angkatan Udara Amerika Serikat, dan juga dia punya koneksi khusus dengan Presiden Amerika Serikat. Akhirnya William Stryker ini menginterogasi si Magneto untuk memberitahu di mana lokasi para mutant itu pak ya. Nah, kita bisa melihat Magneto ini dikendalikan oleh si William Stryker dengan cara menyuntikkan sebuah serum di lehernya dia. Sampai akhirnya Magneto ini memberitahu di mana lokasi si Cerebro dan juga semua lokasi para mutant berkumpul di suatu tempat, itu adalah Xavier School. Dan akhirnya ketika William Stryker udah tahu di mana lokasi para mutant itu, akhirnya dia memberitahukan kepada Presiden Amerika Serikat untuk menyerang sekolah mutant itu agar supaya dia bisa mengambil semua mutant itu untuk jadikan bahan eksperimen oleh dia. Dan akhirnya kita bisa melihat penyerangan anak-anak mutant yang ada di Xavier School. Nah, kalau kita bandingkan dengan film X-Men pertama, di mana itu villainnya itu adalah si Magneto dan juga si Profesor Xavier, mutant lawan mutant. Tapi kalau di film kedua ini mereka berfokus mutant lawan manusia, yang dimana manusia itu adalah si William Stryker. Nah, ketika si William Stryker udah mengetahui lokasi dari Xavier School, akhirnya dia membawa semua pasukannya untuk menyerang Xavier School dan menculik beberapa anak-anak mutant yang ada di sana pak ya. Sampai akhirnya ketika si Logan mengetahui bahwa yang menyerang ini adalah si William Stryker, dia tuh langsung kayak ingat sesuatu gitu, bahwa dia langsung ngomong, William Stryker, kok gue pernah dengar nama itu. Nah, sampai akhirnya William Stryker langsung berusaha untuk membongkar pikiran si Logan ini, karena bisa dibilang William Stryker lah adalah orang yang sudah menciptakan adamantium dan menanamkannya kepada si tubuh si Logan ini di masa lalu pak ya. Karena ini adalah asal usul Wolverine yang berusaha untuk dikuak oleh si William Stryker ini pak ya. Tapi tiba-tiba ketika si Logan akan menghampiri si William Stryker, tiba-tiba ada sebuah tembok es yang menghalangi mereka berdua. Dan itu gue akui untuk sinematografinya itu bagus banget pak, dimana itu ada tembok es yang dibuat oleh si Iceman ya. Itu bagus banget dengan color gradingnya, itu ketika mereka bersentuhan tangan itu bagus banget sih anjir. Dan akhirnya kita bisa melihat si Logan akhirnya membawa semua anak-anak mutant itu untuk keluar dari sekolah mutant, karena bisa dibilang sekolah mutant sekarang udah digebrak oleh berbagai macam pemerintahan Amerika Serikat yang diketuai oleh si William Stryker. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat Jean Grey dan juga si Storm, mereka udah menemukan si mutant Nightcrawler ini, yang dimana Nightcrawler ini itu adalah pelaku dibalik penyerangan di Gedung Putih Amerika Serikat yang berusaha untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Dan kita bisa melihat Nightcrawler ketika dia ditemui, dia bukan mutant yang jahat. Dan bisa dibilang Nightcrawler yang satu ini, dia tuh selalu berdoa kepada Tuhan dan dia selalu membawa sebuah kalung salib, karena itu adalah orang Katolik yang taat. Si Jean Grey dan juga Storm ketika mereka melihat perilaku si Nightcrawler ini sangat berbeda dengan apa yang udah dilakukan di Gedung Putih itu. Dan mereka curiga bahwa si Nightcrawler ini dikendalikan oleh seseorang. Nah, kita bisa melihat Profesor Xavier ini diculik oleh si William Stryker dan juga bertemu dengan anak si Stryker ini, yaitu adalah Jason. Nah, buat yang belum tahu ya, Jason ini adalah mutant yang bisa mengendalikan pikiran sama seperti si Xavier dengan telekinesis. Tapi lagi-lagi si Jason ini ketika itu pertama kali mendaftar di Xavier School, dia itu ditolak oleh si Profesor Xavier dikarenakan kekuatannya terlalu mengerikan dan juga tidak bisa dikendalikan secara baik-baik oleh si Jason, dan juga pernah menyakiti semua mutant yang ada di sekolahnya. Maka dari itu Jason ini dikeluarkan dari sekolah Xavier School dikarenakan kekuatannya nggak bisa dikendalikan lagi oleh Profesor X. Dan seperti itu, makanya tuh William Stryker berusaha untuk memanfaatkan si anaknya ini untuk bisa berinteraksi dengan si Xavier agar supaya mereka bisa bertarung dengan secara pikiran pak ya. Seperti itu bagus sih, bagus banget. Dan gua melihat dari segi flashback gak diciptakan, mohon maaf nih, lagi-lagi itu hanya diciptakan dari segi mulut doang, gak ada segi adegan, gak ada segi bisa itu bisa peduli. Lagi-lagi mereka hanya menceritakan dari mulut doang. Astaga, nggak ada flashback lu. Ya mungkin karena budget pak ya, mungkin. Tapi bisa dibilang X-Men kedua itu adalah film
X-Men yang paling gue suka, karena X-Men kedua adalah pertama kalinya kita bisa melihat musiknya si Bryan Singer ini pertama kali udah mulai dimunculkan secara epic. Sampai akhirnya kita bisa melihat para mutant X-Men ketika mereka udah berkumpul dan mengetahui bahwa Profesor Xavier udah mulai menghilang. Akhirnya mereka berencana untuk melacak si Profesor Xavier ketika mereka kembali ke sebuah danau alkali, dan dimana danau alkali adalah tempat dimana Wolverine pernah dieksperimen oleh si William Stryker di masa lalu Pak ya. Sampai akhirnya Jean Grey mengetahui bahwa ternyata markas si William Stryker ternyata bukan di atas, melainkan markas si William Stryker itu ada di bawah. Itulah sebabnya kenapa si Wolverine ini tidak bisa mengungkap masa lalunya pada saat itu di danau alkali, dikarenakan markasnya itu tidak ada di atas, melainkan markasnya itu ada di bawah tanah, tepatnya di bawah danau alkali. Jadi untuk menyamarkan markas itu ya Pak ya. Sampai ini kita bisa melihat Profesor X ini dimanfaatkan dan dikendalikan oleh si Jason untuk menghancurkan semua mutant yang ada di dunia dengan cara mempengaruhi pikirannya dan juga langsung mentransfusikan kekuatannya antara dia dengan si Profesor X. Sehingga ketika si William Stryker dan juga pasukan yang udah berhasil membuat Cerebro di sana, karena kalau si Charles Xavier udah menggunakan Cerebro-nya itu bisa bertapak tinggi kalau misalkan ada mutant yang bersamanya di sana. Sampai akhirnya kita bisa melihat para mutant ini berusaha untuk bekerja sama, karena kita tahu bahwa si Magneto itu ketika itu udah diinterogasi oleh si William Stryker, dia tuh nggak sadar, dan akhirnya karena ini akan melibatkan semua mutant dan juga si Magneto yang berusaha untuk menyelamatkan ras mutant dari manusia, akhirnya Magneto dan juga timnya ini bekerja sama dengan X-Men. Sampai akhirnya kita bisa melihat mereka melakukan penyerangan di markas William Stryker. Logan ini ketika dia menyusup ke markasnya William Stryker ketika ada sebuah kolam adamantium. Nah, kolam ini adalah kolam di mana si Logan ini pertama kali dia dioperasi oleh si William Stryker di masa lalu ketika dia akan dipasangkan adamantium ke dalam tubuhnya. Nah, kita bisa mengetahui asal-usul kecil dari adamantium, di mana adamantium ini adalah logam yang berasal dari planet lain dan juga dari luar angkasa. Sampai akhirnya Logan tuh langsung mengingat semua kejadian yang apa yang udah dialami di masa lalu ketika dia menjadi bahan eksperimen untuk si William Stryker. Dan kita bisa melihat si Logan nih udah tahu, waduh lu bajingan lu yang udah masang ini ke gua lo. Dan tiba-tiba akhirnya si Logan ini langsung bertarung dengan mutant yang seperti dia, tapi mutant ini adalah seorang perempuan yang dimana dia punya cakar yang sama seperti si Logan, tapi bedanya si wanita ini punya 5 cakar yang ada di masing-masing jari di tangannya. Jadi dia punya 10 cakar. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat ketika Logan udah hampir mati dibunuh oleh si wanita ini, dia langsung menanamkan adamantium ke dalam tubuh si wanita ini. Sampai akhirnya tubuhnya menjadi keras dan menjadi beku karena adamantium yang ada di tubuhnya sudah mulai menumpuk ya. Sampai akhirnya dia mati di sana. Dan singkat cerita, Logan ini berusaha untuk mengejar si William Stryker karena masalahnya udah mulai terkuak dan dia udah tahu bahwa dia itu adalah hasil eksperimen dari si William Stryker. Dan ini adalah villain yang sangat-sangat buat gua kesel dengan kemunculan pertamanya, karena bisa dibilang William Stryker juga itu adalah orang yang sangat ngeselin parah ketika gua melihat dia tuh di X-Men Universe, bahkan di komik, bahkan di versi live action aktornya juga mendukung banget bangsat. Karena gue sangat benci banget dengan William Stryker ketika gue tuh udah baca di komiknya ketika itu adalah orang yang sudah menanamkan adamantium ke dalam tubuhnya si Wolverine ini Pak ya. Dengan sebajingannya dia hanya memanfaatkan si Logan-nya hanya untuk duit ya. Kita udah lihat itu di X-Men Origin Wolverine, itu udah jelas semua ya, dimana itu hanya memperalat si Logan ini agar supaya dia bisa memperoleh dana dari pemerintah untuk melancarkan serangannya ini Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat Logan ini udah menangkap si William Stryker dan berusaha untuk membunuhnya, tapi lagi-lagi karena dia tuh udah tahu bahwa si William Stryker adalah orang yang menciptakan si adamantium ke dalam tubuhnya, dia tidak membunuh si William Stryker ini karena kan dia udah menjadi part of X-Men dan juga dia bukan Wolverine seperti dulu lagi. Karena bisa dibilang Logan yang sekarang itu bukan Logan yang dulu. Karena dia tuh udah diajarkan sebagai superhero yang benar-benar bisa menyelamatkan orang lain, bahkan dia tuh udah nggak mau membunuh siapapun. Alhasil si Logan ini udah membiarkan William Stryker karena dia tuh udah melupakan semua masalah kelamnya, dan dia yang terpenting sekarang dia tuh bisa menyelamatkan semua orang-orang yang dia cintai. Nah, jadi perlahan Logan yang awalnya dia tuh adalah orang yang kasar, rude, bahkan itu udah nggak peduli satu sama lain, dia udah menjadi sangat peduli dan dia langsung menyelamatkan semua anak-anak mutant itu yang dikurung oleh William Stryker. Sampai akhirnya kita bisa melihat markas tersebut udah menjadi hancur dikarenakan kekuatan dari Cyclops. Karena kekuatan Cyclops ini ketika itu udah dibuka matanya, kan kalau kita lihat ya
kalau si Cyclops udah mata udah mulai kebuka tanpa kacamatanya, itu kuota lasernya itu tidak terkendali, kedua tidak bisa dikendalikan. Nah, alhasil markas tersebut udah mulai hancur dan akhirnya Jason ini udah dikeluarkan oleh si Magneto ketika dia udah berhasil menerobos ke dalam Cerebro. Tapi nih Magneto di sini ini tidak sepenuhnya menjadi baik, dikarenakan Magneto langsung mengirim si Mystic untuk penyamar sebagai si William Stryker agar supaya si Jason ini bisa menyerang semua manusia dengan memanfaatkan kekuatannya si Profesor Xavier. Nah, ketika Jason ini langsung ngomong, lu bunuh semua manusia deh. Nah, itu semua adalah arahan dari si Magneto ya. Jadi Magneto di sini ini tidak sepenuhnya baik karena dia itu masih menyimpan dendam kepada para manusia. Alhasil dia berubah semua konsepnya dan Charles Xavier yang awalnya itu udah menyerang semua mutant dengan membisingkan kepala mereka. Alhasil dia membunuh semua manusia dengan cara yang sama. Sampai akhirnya semua anak-anak mutant berhasil diselamatkan dan mereka udah pergi di sana. Tapi lagi-lagi ketika mereka itu akan pergi di sana, si Pyro yang awalnya itu udah nggak mau lagi sama tim X-Men ya, dia langsung ngomong, wah gua lebih baik gabung sama si Magneto aja deh, karena menurut dia si Magneto itu punya tujuan visi yang benar-benar berbeda dari si Profesor Xavier, di mana mutant adalah sebuah ras yang harus diutamakan di dunia dan juga mutant ini harus berkuasa di bumi dan bukan manusia. Ya seperti itu, makanya bisa dibilang dia akan bergabung kepada timnya si Magneto. Sementara kita bisa melihat ketika para tim X-Men juga mereka udah menyelamatkan si Profesor Xavier dan mereka itu akan mau terbang tapi nggak ada bahan bakar, dan akhirnya kita bisa melihat pengorbanan si Jean Grey yang akhirnya Jean Grey langsung menembakkan pesawat itu di luar sehingga pesawat itu bisa men-trigger bahan bakar yang ada di pesawat itu hingga pesawat itu bisa lepas landas. Tapi lagi-lagi Jean Grey harus melakukannya ketika dia keluar dari pesawat. Nah, ketika laut itu akan menghantam pesawat itu, Jean Grey menahannya dengan kekuatan Dark Phoenix-nya sampai akhirnya pesawat itu bisa terbang. Dan ketika Cyclops itu mengetahui bahwa pacarnya itu ada di luar sana dan dia berusaha untuk menolong dia dengan kekuatan Nightcrawler, tapi si Profesor Xavier tidak mengizinkan dia untuk pergi keluar sana karena lagi-lagi si Jean Grey menolaknya, karena si Jean Grey mau menyelamatkan semua anak-anak mutant ini dan juga mereka semua. Dan akhirnya kita bisa melihat Jean Grey mengorbankan dirinya dan dia langsung tenggelam di laut alkali tersebut, Pak ya. Itu adalah pengorbanan Jean Grey sangat-sangat, oh my god, mati Pak sini Pak. Gua kira si Jean Grey akan punya momen khusus dengan si Logan, tapi lagi-lagi itu semuanya tidak akan berjalan seperti itu karena dia udah mati Pak. Akhirnya mereka semua terpukul dengan kematian si Jean Grey dikarenakan ulah satu orang doang, yaitu adalah si William Stryker. Dan akhirnya kita udah konfirmasi bahwa ternyata si William Stryker udah mati di sini Pak ya, karena itu udah dihantam oleh laut dari laut alkali. Nah, dia udah mati di film ini Pak ya, si William Stryker. Akhirnya para X-Men ini menghampiri Gedung Putih untuk menemui si Presiden Amerika Serikat bahwa mereka itu akan menjelaskan semuanya dari awal penyerangan si Nightcrawler hingga sampai penyerang mutant di mana-mana itu adalah ulah dari si William Stryker. Dan si Profesor Xavier ini udah menjelaskan bahwa mutant itu tidak berbahaya dan dia langsung menyerahkan semua file-filenya. Akhirnya Presiden Amerika Serikat ini langsung menolak semua undang-undang untuk menyerang mutant dan juga membunuh mutant. Maka kita bisa melihat di sini bad ending, Pak ya. Bisa dibilang ini bad ending di mana kita bisa melihat para X-Men ini udah kehilangan satu sosok Jean Grey yang bisa dibilang adalah salah satu guru yang sangat-sangat hebat juga di Xavier School. Nah, ini gue langsung oh my god, mereka sangat kehilangan banget. Dan kita bisa melihat Cyclops yang nggak bisa merelakan kepergian si Jean Grey ya. Alhasil dia menjadi murung, dia menjadi nggak karu-karuan gitu ya Pak ya. Tapi si Logan ini berusaha untuk menghibur dia. Panjang kita udah lihat X-Men series, Cyclops ini deket banget dengan si Jean Grey. Nah, gue harus akui untuk X-Men kedua X2 United ini gue bisa bilang oh my god, bagus. Gue harus akui sangat bagus dia. Ketika kita pertama kali lihat villain utama ini adalah manusia, yang dimana kita udah tahu bahwa konflik antara manusia dan mutant ini adalah dari rasa takut, dimana para manusia ini takut dengan para mutant yang dianggap berbahaya dan juga mengancam keselamatan para umat manusia. Dan itu semua diawali oleh si Senator Kelly di X-Men pertama, dan ketika di X-Men kedua itu udah direalisasikan oleh si William Stryker yang punya dendam pribadi juga dengan si Wolverine ini Pak ya, karena bisa dibilang Wolverine juga adalah makhluk ciptaannya si William Stryker di awal dibalik pembentukan adamantium cakar yang ada dalam tubuh si Wolverine ini ya. Itu udah mulai terungkap semua. Nah, seperti itu.
Dan juga semua cerita plotnya masih ringan banget, bahkan lebih bagus ya, karena kita bisa melihat nggak cuma happy ending gitu aja. Ada satu orang yang mati, yaitu ada si Jean Grey. Nah, Jean Grey dibuat mati karena ini akan dipersiapkan dia akan menjadi Dark Phoenix di X-Men The Last Stand yang akan dibuat sequel ketiga dari franchise X-Men ini Pak ya. Itu bagus banget sih dengan kematian Jean Grey, bener-bener keren Pak ya. Dan juga penyerangan ke markasnya si William Stryker juga penuh taktik Pak ya. Dan juga kita bisa melihat kerjasama antara si Magneto dan juga para tim X-Men. Dan kita bisa melihat Magneto ini hanya memanfaatkan tim X-Men doang agar supaya dia bisa menggunakan pikiran si Charles Xavier untuk menyerang manusia dengan bantuan mutant si Jason ini, anaknya si William Stryker. Nah, dan juga alasan kenapa si William Stryker membenci anaknya sendiri dikarenakan pada dasarnya William Stryker dari dulu dia itu udah benci dengan mutant, dan dia berusaha memanfaatkan mutant ini untuk jadikan sebuah bahan eksperimen dan akan menghasilkan duit yang banyak buat dia. Itu adalah alasan juga kenapa si Logan ini menjadi bahan eksperimen utama dirinya, dikarenakan dia butuh duit. Jadi dia tuh benci banget sama mutant, tapi dia memanfaatkan mutant ini untuk menghasilkan sebuah uang dan menjadikan sebuah bahan eksperimen. Sampai sekarang ini ya, buat kalian ngomong, bang, villain X-Men yang paling mengerikan menurut siapa? Menurut gua villain X-Men yang paling mengerikan dan juga paling realistis itu adalah si William Stryker sampai sekarang. Walaupun itu udah mati di X-Men kedua, tapi ya kita bisa bilang bangke dia tuh bangsat banget lah anjir. Karena dengan musuh manusia tapi dia tuh punya pikiran sangat-sangat cerdas. Gua sangat suka banget dengan villain seperti William Stryker ini. Oke, dan juga plotnya juga mulai lebih berat dikit ya, karena kita harus mengetahui asal-usul Logan seperti apa, bagaimana asal-usulnya, dan bagaimana adamantium ini bisa tercipta. Tapi lagi-lagi dengan scene ketika si Logan ini ditangkap oleh adamantium itu hanya sepotong Pak. Ya gua tahu sih, karena Fox itu lagi berencana untuk membuat film solo untuk X-Men Origins Wolverine. Nah, jadi seperti itu, maka itu akan dibuat fullnya itu di film X-Men Origins Wolverine yang akan dirilis pada tahun 2009 silam Pak ya. Skor untuk film X-Men 2 alias X2 ini yang dirilis pada tahun 2003, gua kasih nilai A Pak ya, karena kita bisa melihat storynya udah mulai bagus, villainnya juga mulai bagus, bahkan si Magneto ini juga bekerja sama dengan para tim X-Men. Tapi gua tahu dia ada maunya ya, yaitu dia berusaha untuk membunuh semua para manusia dengan pikirannya si Charles Xavier dengan bantuan si Jason, anaknya si William Stryker ini Pak ya. Oke, bagus. Dan juga plot lainnya semuanya bagus, makanya gua kasih nilai A. Nah, segitu Pak ya. Itu aja mengenai video kali mengenai rewatch X-Men tahun 2003 ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai X-Men 2 ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo.